Kamu hanya punya 10 tahun untuk mengubah takdirmu. Agar nama keluargamu tidak hilang ditelan lupa. Tapi musuh terbesarmu bukanlah keadaan, melainkan kelemahanmu sendiri dan kurangnya disiplinmu. Nenek moyangmu berjuang dan membela kehormatan mereka. Mereka mengorbankan segalanya agar kamu bisa ada di sini. Apakah sekarang kamu akan menyia-nyiakan warisan mereka? Dengan kesenangan murahan dan hidup tanpa tujuan? Waktu terus habis, saudaraku. Setiap hari yang lewat tanpa pencapaian adalah kesempatan yang terkubur. Sementara orang lain sedang membangun kejayaan dan kekayaan mereka. Kamu masih menunggu mukjizat dari pemerintah atau pekerjaan yang tak akan pernah menyelamatkanmu. Sistem hanya ingin menjadikanmu budak yang patuh. Belajar, berutang, bekerja untuk membayar cicilan. Dan ketika rambutmu memutih, kamu masih menunggu janji yang tak akan pernah datang. Hari ini bukan waktunya mencari alasan. Hari ini waktunya bangkit dan menunjukkan kejantananmu. Karena esok tidak pernah terjamin. Dan siapapun yang tidak bergerak hari ini akan tetap menjadi tawanan besok. Lain kali kamu melihat orang sukses, jangan habiskan waktumu dengan iri hati. Tanyakan saja, bagaimana dia bisa sampai ke sana? Kamu akan sadar satu hal, dia tidak akan pernah berkata, kuliah yang membuat saya kaya. Itu hanyalah kebohongan yang diciptakan agar kamu tetap sibuk dan patuh. Waktu remaja, aku pernah melihat seorang pria mengendarai mobil mewah. Saat itu juga aku paham, dia tahu sesuatu yang tidak akan pernah diajarkan sekolah. Di usia 16 tahun aku mengerti, seluruh sistem ini hanyalah ilusi. Belajar, menunggu, mengorbankan bertahun-tahun hidupmu, lalu akhirnya tetap di tempat yang sama. 5 tahun saja cukup untuk membedakan antara gaji pas-pasan dan kekayaan besar. Sementara banyak orang membuang waktunya untuk hura-hura, ada pria yang justru membangun bisnis, keterampilan, dan kebebasan mereka. Aku lahir miskin, tanpa kemewahan. Tapi aku berdiri, berjuang, dan membentuk diriku dengan disiplin. Kalau aku bisa berhasil dari bawah sekali, bagaimana mungkin seseorang yang lahir dalam keluarga cukup mampu malah gagal? Jawabannya sederhana, karena dia tidak pernah benar-benar berusaha. Dan inilah kenyataan pahit, orang kuat tidak akan pernah mengasihani yang lemah. Kalau aku, yang baru 10 tahun terakhir merasakan kaya, bisa melihat orang yang hanya mengeluh lalu berkata, kamu tidak berusaha sungguh-sungguh. Bayangkan bagaimana para elit yang mewarisi kekayaan dan kekuasaan selama ratusan tahun memandangmu. Bagi mereka, siapa yang tidak berjuang, tidak pantas mendapatkan apapun. Ketika kamu lahir di keluarga kaya, mereka membesarkanmu dengan keyakinan bahwa kamu selalu yang mengendalikan. Mereka bilang kamu lebih pintar dari orang lain, bahwa kepemimpinan adalah hak alamiahmu. Dari situ kamu paham sesuatu yang penting, elit tak pernah menghormati pria biasa. Aku tidak lahir kaya, tapi setelah aku membangun diri dan mengumpulkan kekayaan, aku melihat kebenaran apa adanya. Orang-orang kuat tidak peduli dengan hidupmu, bukan peduli masa depan anak-anakmu, bukan peduli keamanan lingkunganmu. Jika mereka diberi kesempatan mendapat tambahan 3% keuntungan per tahun dengan memasukkan jutaan orang asing, mereka tak akan ragu sedetik pun. Sementara kamu akan menghadapi kriminalitas, narkoba, kekacauan, mereka hanya melihat angka. Benteng sejati suatu masyarakat adalah para pria yang melindungi. Mereka yang menjaga wanita mereka, putri mereka, dan tanah mereka. Tetapi para pria ini kini menjadi sasaran, dilemahkan, konsep kejantanan dilenyapkan, supaya kekuatan mereka hilang. Sementara itu, kota-kota runtuh dan menjadi tak layak huni. Lalu orang mulai menipu diri sendiri dengan frasa-frasa kosong. Negaranya baik, kalau kamu menjauh dari kota-kota. Kamu lihat betapa konyolnya itu? Rencananya jelas, melemahkan pria, membongkar komunitas, menjatuhkan bangsa. Dan ketika semuanya runtuh, elit terbang dengan jet pribadi, pindahkan keluarga mereka ke negara lain yang belum hancur, dan terus meraup keuntungan dari atas puing-puing. Bagi mereka, tambahan 3% keuntungan lebih penting daripada nyawa jutaan orang. Dan kamu, mau tetap jadi domba dalam permainan mereka? Aku akan jujur padamu, kadang aku mendapati diriku berpikir seperti para elit. Kulihat pemuda berusia 22, berdiri di festival, gelas di tangan, menyia-nyiakan waktunya di tengah hingar-bingar, lalu aku berpikir, ia hilang. Ia tak punya uang, tak membangun masa depan, tak melindungi siapapun, ia hanya mengubur tahun-tahun terbaiknya untuk bersenang-senang. Padahal di usia 22, kamu punya kekuatan, energi, kecepatan belajar dan pulih.
Ini waktumu untuk menyerbu, membangun diri, membuka jalanmu. Tapi alih-alih itu, apa yang kamu lakukan? Pesta, bernyanyi, gelas kosong, lalu mengeluh tentang nasibmu? Jika kamu menyia-nyiakan masa mudamu, jangan salahkan siapapun saat kamu terbelenggu nanti. Begitulah cara orang berkuasa memandang kita, kawanan yang terhibur sementara mereka merencanakan bagaimana mengeksploitasi kita lebih jauh. Dan yang menakutkan, mereka sebagian benar. Bahkan aku, meski telah mengumpulkan uang, tetap saja pria biasa yang memakai jam mahal. Di mata mereka kita hanyalah angka tanpa nilai. Jadi aku bilang, jika kamu belum paham bagaimana dunia ini bekerja, kamu akan terjebak selamanya. Dan jika kamu sudah paham, namun tetap tak punya dorongan, maka kamu memang sudah binasa. Pemuda tanpa dorongan seperti rusa yang jatuh ke rahang harimau, yang berkata, "Aku lelah, aku tak mau melawan." Saudaraku, orang yang bicara seperti itu tak layak untuk hidup. Sebelum pintu benar-benar tertutup, kamu masih punya kesempatan untuk meraih kebebasan. Kamu bisa tinggal di mana saja di dunia ini, menghasilkan uang hanya dengan komputer, dan biayanya pun murah. Kamu tidak punya apapun untuk hilang. Kesempatan itu sudah tersedia untuk semua orang, tapi keputusan tetap ada di tanganmu. Namun, kebanyakan orang lebih memilih duduk di depan Netflix. Aku taruh mobil di hadapanmu, tangki penuh, peta sudah tergambar, kunci ada di tanganmu. Tapi tetap saja kamu berkata, "Aku tidak bisa bergerak." Kalau begitu, kamu bukan korban. Kamu pecundang. Kenyataannya sederhana. Kalau kamu tidak menang, berarti kamu kalah. Dan apa sebutan bagi orang yang kalah? Pecundang. Kata ini jarang dipakai sekarang, tapi aku menggunakannya setiap hari. Aku melihat seseorang dan berkata, dia pecundang, dia tidak akan pernah mengalahkanku dalam hal apapun. Bukan dalam uang, bukan dalam disiplin, bukan dalam kekuatan. Bahkan dalam permainan sederhana pun dia akan kalah. Yang lebih aneh adalah saat ku dengar seseorang berkata, aku tidak merasa termotivasi. Kamu pikir aku selalu merasa ingin bergerak? Sama sekali tidak. Motivasi datang dan pergi, tapi kerja harus tetap jalan. Rahasia sebenarnya ada di disiplin. Kalau kamu bergerak hanya ketika merasa ingin, kamu tidak akan pernah sampai kemana-mana. Keajaiban sejati adalah bergerak bahkan di saat paling sulit. Inilah hukumnya. Bukan tentang merasa, tapi tentang melakukan. Kamu tidak butuh motivasi, kamu butuh tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak menjadi pecundang. Dan waktu makin menipis, saudaraku, celah itu menutup di atas kepalamu. Entah kamu bergerak sekarang, atau besok sudah terlambat.